Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kemudian hidup kita pun diberikan hidayah iman, diberikan taufik untuk beramal di dalam Islam, sehingga kita bisa kembali hadir seperti malam yang sebelumnya. Nampak saya sampaikan Ustaz Misal tadi, dimanapun negaranya, dimanapun berada sukunya, kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua saudara. Lain semua dia pun dengar kaji cerita. Kuna tak kok ganjil ke Cina. Biar dia orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari bumi maupun semua. Nah, itu satu yang dikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu beliau kalau saya berpesan kepada kami guru-guru untuk selalu itu dalam menghidupkan sunnah, mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ketika mengantarkan beliau ke bandara ke Padang itu jelas pesan. Dan sana masih di pesantren kata beliau. Pesan hadiri mengaji di masjid-masjid, tak perlu ke rumah-rumah sampai barik tentangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahayanya bapak dan ibu-ibu ketika olah jatuh udah paham yang keliru itu, dan kita takutkan nanti begitu mudah membunuh orang lain. Seperti kisah lo sampaikan malam itu kan, andai kandungnya sendiri dibunuhnya, dikurungnya di bawah sampai mati dalam itu. Gara-gara itu, karena andainya senang yakin dengan maulid Nabi. Menurut ilmunya, karena maulid Nabi telah keluar Islam, itu bid'ah dhalalah. Dia nyanggap kufur, masih mula kufur, tak bagian dia dibunuhnya, berbahaya. Aku kok berbahaya bahan apa? Aku hati-hati gitu. Buat dua anak-anak gitu, generasi gitu, hati-hati gitu. Maka sering sampai jangan awak terlena jadi anak walah taek nampak awak. Dan senang nak jadi anak dan ini go. Kalau nak sembahyang gini, jangan ulah panjang lah gini. Jangan dulu kita senang, kita pantau. Nah, abeko kalau enggak nanti janjian gitu dalam keluarga sendiri pun nanti akan terjadi pertumpahan. Nah, itu enggak mungkin mustahil terjadi, akan terjadi. Maka kejahatan yang tabi daripada yang dekat, tamama kejahatan yang tabi daripada hawa nafsu. Tapi kalau kejahatan nyabi dengan dekat, kena keyakinan. Dalam keyakinan itu enggak bodoso bunuh orang lain bapak juga. Bahkan bapak pahalo yang bunuh orang seperti itu. Kalau itu kan bayo keyakin kalau sedih seperti itu. Nah itu bisa terjadi. Bapak. Maka dari awal daripada mempelajari ilmu yang benar. Makanya rantai sinan sehingga bana ilmu yang dipelajari akan bana lah keyakinannya, bana i'tiqadnya. Ketika bana i'tiqad bana lah imannya. Bana iman baru kan bana lah amalnya, arti berantai hati satu. Jadi kalau dimulai dengan ilmu yang salah ilmu yang kita pelajari, maka akan salah keyakinannya, salah keyakinan, salah imannya, atau salah saya kata satu alam. Walaupun bentuk zahiriahnya seolah-olah mereka yang betul-betul mengamalkan Islam, seolah-olah mereka orangnya bentuk yang sunnah benar, kan tidak.
Ini dan sunnah betul. Mereka berhubungan dengan masalah i'tikad dan masalah gaya. Makanya lo sampai tidak ada ilmu yang paling mulia di zaman betul-betul ini. Tidak ada lebih daripada ilmu tauhid yang kita pelajari. Ilmu ahlu sunnah wal jamaah. Diberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak diberikan taufik hidayah, namuh baraja paham dan mana seperti. Dan jelas sudah kita pelajari kan Tuhan kan dipertahankan. Maka ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Dalam penafsiran itu ada tatib dalam beriman. Tapi dalam penafsiran lain nantinya sambil tatib dalam beriman mohon petunjuk dalam iman, mau ditambah keimanan gitu. Seperti kita doa ihdinas siratal mustaqim. Kan selalu wak baca dalam Fatihah 17 rakaat sehari semalam kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya kan agama yang benar. Awak kalah dalam berkaitan satu hari minta aja lain. Sebagai itu istiqamah di dalam itu. Lebih bersinar kita dalam hidayah itu. Itu yang minta lah. Seperti kita beriman, kalah beriman, secara umum kalah beriman gitu lah. Orang beriman, berimanlah. Guru kita sering menyampaikan, artinya apa? Kalau beriman, naikkan, tingkatkan, pertahankan iman. Tapi iman itu kan semua seperti grafik, mau naik, mau turun, mau naik, mau turun. Ini bertahan sepencang dulu. Untuk sampai ke sini itu dimulai dari batu dulu. Pertama langkah pertama di batu dulu. Jadi kedomen doa kita kan hidup dalam beriman, mati beramal, praktek dan praktek dalam beriman. Kalau nak iman amal dia minta kata iman dalam batu. Tapi kalau dalam salah minta kata aja awun orang. Maka langkah pertama dalam beriman tu batu dulu. Ya batu itu mata betul dalam batu. Ujiannya ada. Ujiannya kalau ilmu dalam digariskan dari para ulama. Maka tiga ajaran Islam akan agama sampai nanti kan iman, Islam, ihsan. Kan dari iman, Islam, ihsan itu lahirlah masa-masanya ilmu. Dari iman lahirlah ilmu tauhid, disusun dia para ulama lahirlah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Aku nanya susun oleh Imam Abu Asy'ari. Aku nak berkembang sampai kau gini. Awak tahu dah? Awak tu orang Asy'ariyah. Orang Asy'ari berpaham Asy'ari. Dan itu sangat anti orang, bahkan dia tuduh dalam itu orang Asy'ari adalah orang yang sesat, dalalah. Nah, salah satu cirinya kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Nah, wajib, nah mustahil, dan harus. Untuk tahu di sini itu dan pendek paham dulu hukum maka mengerti dulu wajib, mustahil, dan harus berdoakan. Maka kata Imam Harmaini, orang yang tidak tahu dengan hukum akal nanti kau saja kecek belau, fala bi'akilin. Orang tak berakal kata. Kau dah kecek mau mari hal ada. Paham bedanya kecek? Mana itu tu ilmu Imam Harmaini kan guru dari Imam Ghazali. Orang yang tidak tahu dengan hukum maka lah cuala kehebatnya tak sentiasa. Tidak tentu dan wajib menurut akalnya. Tak jalan dan mustahil, tak beda dengan orang. Fala bi'atin itu tak berakal. Kira-kira orang semua orang tak berakal, wah semua enggak. Nanti perintah semua orang berakal, orang tak berakal. Oh, maka bantas ada buku akidah ada kecil. Bata iman, orang tak tahu hukum akal, saya kan tak berakal. Perintah pada semua yang orang berakal. Kalau digali mendalam, maka tak salah dalam buku akidah itu. Bata iman, batas pola batas. Orang kata Imam Harmaini tidak tahu dengan hukum akal yang tiga. Fala bi'akilin kecil. Tak berakal orang ada. Dia tak berakal barang. Kalau rektor-rekornya gini ikut dengan aja beda. Tapi dalam pandangan agama berakal dia tidak berakal. Makalah itu saja mikir kau. Tapi siapa namanya tidak kaya saja mikir. Betul mana hebat dengan ciptaan Tuhan pada orang menciptakan enggak? Di mana lebih tinggi hak pada orang sebenarnya? Walaupun orang kampung sudah lebih tinggi hak gitu. Aku pantas dulu pernah menyampaikan pengaji di Majlis Ta'lim dulu di kota dulu. Aduh ke masjid itu ketua MUI ketika tua tu ketika. Di suari usul dan sampai masalah itunya tentang syahadat. Tentang syahadat, syarat-syahadat, rukun syahadat yang membatalkan syahadat.
Di sehari bersuruh jauh salah seorang jamaah kaji Ustaz Batang tu rancak wanasa. Pindah untuk kami tu untuk S2 kaji Ustaz. Kan hebat buat orang gaji itu. Kan hebat buat saudara. Orang-orang ke sawah, orang ke ladang, masa gaji bisa nerima gaji itu. Kan hebat dah. S2 gitu orang tu. Itu untuk gaji S2 gitu. Ayo. Tapi kalau kami kampung kami orang ke sawah gaji itu hebat. Orang ke sawah, orang ke ladang, anak gaji itu rakyat itu gaji itu kami. Itu gaji pokok kami. Mungkin tak cuma mungkin awak tak kesal dan mungkin setelah contoh-contoh kalau orang nak dapat kita ada. Lepas tu gaji paling rendah, angkat tinggi ni cek tinggi, syahadat gaji mana jalan kat tinggi. Itu pondasi dasar mana syahadat itulah. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan syahadat. Nak cek itu gaji untuk S2 betul. Dan bangga berarti nak S2 dan sampai kau ini. Kita dari hewan apa kan? Hebat. Gua jemaah apa kan? Nah, selepas S2. Kamu syukur ibadah. Tapi kejadian satu ada seorang, tak usah disebut labelnya. Pernah kami diskusi dalam acara itu di Solo tadi hotel itu. Nah, di hotel MA orang S2-nya masalah akidah tu. Tak bisanya memahami masalah wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu, Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Tak menerima hanya seperbuatan buruk nak kerja itu adalah jadi berat. Pada S2 MA pakai. Kalau masalah kamu orang muda. Hebat orang kampung punya kesundangan ni. Nah itu berdebat. Tak bisa memahami ta'aluk kudrat dan iradat. Ta'aluk kudrat iradat pada jurusannya S2 itu mana jurusannya sahabat. Tidak mesti dengan tingginya intelek, tingginya akademik orang tu mesti bermakna lebih menentukan seperti. Padahal syukurnya gitu. Awak orang biasa, tapi bisa bahkan sampai ke ta'aluk kita bisa memahami. Jadi maksudnya aminu billah gini, inilah kita memberiman kini bawa bisa istiqamah dalam iman. Bawa dia mempertahankan iman gitu. Nah, salah satu jalannya untuk bisa taktik apa? Dia bincang-bincang, diulang-ulang al-mukarrarun mukir. Itu kok ngaji. Walaupun kadang itu kita kaji panjang, itu ngaji. Lebih kan guru tua almarhum kan sebut dulu. Orang ngaji dan lain. Tak tahu kalau kaji namanya itu panjang kaji itu. Ya, berarti kan ada orang nongkol, nak kini sih jalan dan dulu orang nongkol itu. Nak kelado kan yang itu gitu kan kita hasil macam. Berarti kan itu membutuh untuk diulang-ulang. Alamannya di darah daging dewasa kau nanti, itulah bakal nak kau bawa sampai pulang mana. Sampainya makanan nyawa kau kan, makanan ruh kau kan. Dan ke semua laki semua keluar nyawa nanti, jangan sampai dulunya kuda nyawa keluar. Kok dulu iman bodoh-bodohnya keluar nanti, beda selesai wadahnya. Tapi kalau amal tak kena boleh, amal pahala oleh, amal sembahyang tak kena boleh. Tak kena boleh. Tapi iman dan kubur oleh dari manjerah. Tambah malah. Tapi beramal ramalan kubur oleh. Asal contoh kita meyakini salah satu rukun iman meyakini adanya akhir. Termasuk meyakini dalam akidah sama ya, meyakini pertanyaan kubur, meyakini nikmat kubur, meyakini mungkar dan nakir. Kan soal akidah wae. Kini berdasarkan ilmu meyakini. Tiba orang kubur suruh dia mungkar dan nakir, ragu yo le tu tambah kayak gitu. Ini orang ragu dia kayak mungkar nakir dia mungkar kan ragu ya. Tak ragu. Pertama tak ada, kamu mungkin ragu sana lega. Cuma iman sini nak berguna lah tu. Maka orang kapi di dunia sana dalam rumah mereka beriman satu. Nanti kamu beriman pun tak berguna. Iman yang berguna, iman yang bawa dari dunia ke sampai ke tu nama rumah iman. Mana beriman sini lah poswo nanti. Apa nak ingkari, apa nak percaya nanti akan nyo hadapi. Banyak percayaannya tapi tak bermanfaat iman mereka di sini lain. Nah, iman yang bermanfaat bagi manusia itu iman yang bawa sampai sama keluar nyawa. Itulah dikatakan dengan hakikat husnul khatimah. Bahkan kita minta selalu dan doa itu jadikan akhir kalimah ucapan dan paling terakhir kita baca la ilaha illallah. Itu kan kalimat iman. Jadi beriman go
Itu maka sering sampai di guru-guru gitu beriman pun tak pakai wakatu. Atau wakatu sembahyang wakatu tak? Puasa wakatu tak? Dibuat lain kau tak buat dibolok tu puasa lain. Bulan lain. Sembahyang 5 kali sekali semalam. Bila beriman ini jangan ada kan? Aku dibolok tu beriman. Jadi kalau iman tak pakai waktu, maka pahala jalan taruh, pahala iman tu jalan taruh. Dalam lalu ada beriman juga. Dan celak iman tu tak batal ada sakit. Orang pingsan batal imannya. Kalau duduknya, sembayangnya, tak kentut. Iman tak batal. Iman tak batal dari gilo, iman tak batal dari pingsan. Kalau aman, oleh ketinggian makanya setinggi-tinggi makanya hadis yang sampai dia Syekh kata ikut afdalul amal imanu billah wa rasul. Afdal amal kan mesti amal ni mau. Berarti afdal usaha nak itu tumbuhkan kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya. Di bapak dan ibu, di mudah-mudahan itu dijadikan orang yang istiqamah. Walaupun kadang-kadang kaji kita berulang tu gitu untuk menjadi malaknya dalam diri itu. Sehingga jadi tabiat dan kebiasaan sampai mati nyo tak tanggap. Begitulah harapan gitu. Tapi kalau orang tu tunggu kewasan adalah pasang yang tidak menjajakan cijang kita dia boleh pakai. Lalu tapi dolen. Dengan perkataan demikian otomatis malah payah. Dengan perkataan demikian walaupun tak nyiring dengan keyakinan, sampai nak bawa kufur kan 3. Ada kufur di lidah, ada kufur di anggota, ada kufur di hati. Walaupun tak nyiring dengan hati, tapi perkataannya setelah bawa kufur. Itu bapak dan ibu.